wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halidah Hanun. Saya dari LPTK Universitas Sultan Hanun Tirtayasa, jurusan Pendidikan Matematika. Kali ini video yang akan saya buat adalah salah satu syarat untuk uji kinerja program profesi guru. Berikut bukti saya sudah mendaftar sebagai peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduknya yang rapi, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi dalam kelas virtual hari ini. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya, terlihat segar-segar walaupun sekarang siang hari ini sangat panas sekali ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat kita mengerti dengan lebih baik, dengan lebih mudah, dan menjadi berkah untuk kita semua. Azhari, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Azhari. Nah, Ibu mau cek dulu siapa saja yang hadir hari ini. Kelompok 1, Nadia Fitri. Ada. Intan? Intan Ada, Bu. Intan sama Melinda ya? Oke, banyak. Ada. Denny, Rajul, Fakih, nggak ada. Kelompok 2, Nurti, Arif, nggak ada. Rian ada, oke. Femala, Hilda ada. Nadia, ya. Rizky ada. Raihan ada. Sapo ada. Suci, Lulu ada. Saryana. Saryana ada nggak nih? Ada. Ada. Nurul? Nurul nggak ada. Nujmudin nggak ada. Andina, Lala, Reva, Rinda, Futu. Nahda nggak ada ya? Azhari ada. Oke. Ade Rahayu. Tadi mana Ade ada? Ade, kelompoknya belum ada lagi ya? Devi, Syarifatul, Nuryadi, Josafat, Dio, dan Ibnu. Yang ada di Zoom, silahkan kalian presensi di Google Form. Ibu tuliskan linknya ada di kolom chat ya. Jadi sambil kita memulai, kalian sambil absen. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu tayangkan presentasi PowerPoint-nya, apakah sudah terlihat? Suara Ibu jelas nggak? Nah, oke, ada yang tahu nggak ini siapa? Anak cewek biasanya nih, banyak yang ngefans. Saya, Bu. Saya bukan. Jangan halu. Siapa ini? Ya. Iqbal Ramadan. Oke, Iqbal Ramadan. Kemudian, ini siapa nih fansnya para anak cowok? Yang cantik. Maudia Yunda. Yudi Ayu. Saya itu, Bu. Nah, ini lagi kuliahnya di luar negeri ya? Iya. Kalian harus mencontoh Iqbal dan Maudi, walaupun mereka artis, walaupun mereka bisa mendapatkan uang dengan bekerja di entertainment, tapi mereka masih ingin belajarnya sampai ke luar negeri malahan. Nah, itu kalian harus contoh kalian gitu kan, belum tentu punya privilege seperti mereka yang dapat kerjanya gampang, punya bakat dan lain sebagainya. Berarti kalian juga harus mencontoh artis-artis yang tidak hanya terkenal, juga terkenal dengan semangat untuk belajar. Nah, pernahkah kalian menemukan fenomena ini? Ada dengan ini lagi makan, terus di situ ada besok kalau mama pakai tangan kanan ya mbak, biar makin cantik, manja, ulala. Kalian pernah nggak komen kayak gitu ke artis yang lagi snapgram? Enggak. Enggak. Cuman lihat doang, nggak komen. Kira-kira kalau komen seperti itu pantas atau tidak? Dia nggak tahu sebenarnya aja, Bu. Oh, kenapa memang yang sebenarnya?
Kan itu bisa jadi dia pakai fotonya itu pakai selfie, jadi kebalik gitu. Oke, ya terbalik atau mirroring. Ada beberapa handphone yang sudah canggih, dia mirroring. Jadi sebenarnya dia tangan kanannya, tetapi ketika tampil di video atau di Instagram itu munculnya seperti terlihat pakai tangan kiri. Nah, yang akan kita pelajari berkaitan dengan fenomena ini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu materi yang sebelumnya kalian pelajari. Masih transformasi geometri, tapi yang minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Dilatasi. Ya? Dilatasi. Dilatasi. Siapa nih yang jawab? Karena kelompok 4. Oke, kelompok 4 dapat poin 1. Oke, dilihat ya ini keaktifannya. Oke, dilatasi. Apa yang dimaksud dengan dilatasi? Yang mengubah ukuran bangun. Iya, mengubah ukuran bangun bisa diperbesar ataupun Kecil. Ya. Siapa yang tadi jawab? Kelompok 4 lagi. Kelompok 4 lagi. Sama walaupun tadi tetap dapat poin. Kelompok 4. Oke, kita akan kemarin kita belajar tentang dilatasi, sekarang kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Kalau pencerminan tadi contohnya gampang ya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang cewek nih biasanya suka bercermin. Sekarang juga nih banyak nih yang lagi bercermin sambil nge-zoom, sambil bercermin ya kan. Udah cantik, udah cakep atau belum? Sebelum kita belajar tentang materinya sendiri, kalian harus tahu dulu apa kompetensi intinya. Kompetensi intinya itu ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Spiritual tadi kita sudah memulai dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian sosialnya nanti kalian dilihat dinilai apakah jujur, disiplin, kemudian mau bekerja sama, santun, responsif, dan aktif dalam pembelajaran. Pengetahuannya nanti dinilai apakah kalian sudah menguasai materinya atau belum. Sementara untuk keterampilannya, apakah kalian sudah bisa menyajikan permasalahannya dengan langkah-langkah yang benar. Oke. Nah, ini kompetensi dasarnya ada menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, baik itu translasi, refleksi, dilatasi, maupun rotasi. Jadi walaupun kalian belajarnya transformasi geometri, ternyata masih berkaitan dengan bab yang kemarin kita pelajari, yaitu bab matriks. Jadi jangan dilupakan tuh pelajaran-pelajaran teori-teori tentang matriks. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menganalisis sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah konseptual dan pada bidang koordinat dengan teliti. Yang kedua, menghubungkan konsep refleksi dengan konsep matriks dengan tepat, menemukan bayangan hasil refleksi dengan menggunakan matriks dengan benar, dan yang terakhir adalah memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi menggunakan matriks yang sesuai. Aplikasi refleksi dalam kehidupan sehari-hari, selain bercermin, ada juga ini ada namanya reflection fotografi. Kalau misalkan kalian mengambil foto nih, hanya ininya saja, hanya ini apa ya, seperti kayak tiang ya, tiang untuk berteduh. Kalau hanya ininya saja mungkin tidak terlalu indah hasil fotonya, tetapi si fotografer ini memanfaatkan yang namanya refleksi, sifat refleksi, sehingga dia memanfaatkan air-air ini nih, bayangan-bayangannya untuk masuk ke dalam objek fotografi. Jadi lebih bagus hasilnya. Selain tentang fotografi, kira-kira apa lagi manfaat dalam kehidupan sehari-harinya? Pintu. Oke, pintu ya. Pintu itu ada apanya di biar bisa dia buka tutup? Ada selopnya Bu, selop. Ya, engselnya itu namanya sumbu simetriknya. Jadi di dalam refleksi nanti ada namanya sumbu simetri atau sumbu simetriknya. Salah satu yang sering kita lihat atau berkaitan erat dengan sehari-hari adalah penggunaan engsel dalam pintu atau dalam jendela. Nah, banyak juga nanti di seni bangunan atau di arsitektur yang menggunakan konsep refleksi.
Sebelumnya kalian sudah mengirimkan diskusi kelompoknya, yang belum hanya tinggal kelompoknya Nurti. Nah, nanti kelompok Nurti tolong dikirimkan hasil diskusi melalui WhatsApp grupnya ke Ibu ya. Nah, yang lainnya sudah. Kemudian ini nanti kita belajarnya, kalau kalian mau tahu, tentang refleksi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian diberikan permasalahan terlebih dahulu yang harus kalian diskusikan. Permasalahannya kemarin sudah Ibu berikan berupa lembar kerja. Nanti yang akan Ibu nilai ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilihat kelompoknya aktif atau tidak, diskusi kelompoknya bagaimana. Kalian juga secara individu aktif atau tidak, disiplin atau tidak mengumpulkan tugas-tugasnya. Kemudian kalau pengetahuan nanti kita akan ada kuis dan nanti akan ada evaluasi di portal juga. Kemudian yang terakhir keterampilan, Ibu lihat juga dari hasil lembar kerjanya, rapi atau tidak, teliti atau tidak, cara menulis itu sudah benar atau tidak. Kemudian perlu nggak sih kita belajar refleksi? Menurut kalian apa pentingnya belajar refleksi berkaitan dengan transformasi geometri ini? Berkaitan nggak kira-kira antara transformasi yang satu dengan yang lainnya? Ada. Ada, oke ya. Jadi setiap transformasi geometri ini saling berkaitan. Bisa saja soalnya kita tentang translasi, tapi nanti digabungkan dengan refleksi atau dilatasi atau rotasi dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada 4 gambar. Gambar yang pertama, kira-kira gambar tentang apa nih? Transformasi yang apa nih? Ada bangun 1 berubah jadi bangun 2. Dilatasi. Dilatasi, betul. Bangun 1 ke bangun 2 ukurannya berubah, itu namanya dilatasi. Oke, kalau yang kedua nih yang ada lingkaran bersisian. Kira-kira gambar apa? Refleksi. Refleksi. Kelompok 4. Tadi yang jawab dilatasi siapa? Suci. Suci kelompok 3. Oke. Gambar ketiga. Refleksi. Refleksi. Siapa jawab refleksi? Barengan, Bu. Barengan. 3 sama 4. 3 sama 4. Oke, kelompok lain. Coba. Kelompok 1, perwakilannya. Nih, yang nomor 4. Dilatasi, Bu. Dilatasi. Oke, betul ya. Ini ada gambar dilatasi, ada gambar refleksi. Jadi, ada pengertian refleksi, refleksi terhadap sumbu F, refleksi terhadap sumbu Y, dan komposisi transformasi refleksi. Ini permasalahan yang pertama yang ada di lembar kerja kalian. Kalian disuruh memperhatikan gambar berikut. Gambarnya yang pertama, kalian ditanyakan bagaimana bentuk objek dan bentuk bayangan yang ada di gambar tersebut. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Kemudian, Bentuknya sama. Ukurannya sama. Ukurannya sama. Jarak objek hanya dan beda. jarak bayangannya? Jaraknya sama. Sama. Oke, ya betul. Kelompok 4 menjawab semuanya dengan betul. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan dengan sifat-sifat refleksi tersebut? Untuk objek dan bayangannya sama. Ukurannya sama, jaraknya juga sama. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan refleksi? Nurti, Bu, Nurti. Nurti, ayo Nurti. Nurti kelompok 2. Refleksi adalah jenis transformasi yang menghasilkan bayangan dari suatu objek setelah dicerminkan terhadap suatu garis. Oke, betul. Jadi dicerminkan terhadap suatu garis. Garisnya ini bisa sumbu X, bisa sumbu Y, atau garis-garis yang lain. Nah, garisnya itu dinamakan tadi sumbu simetri atau sumbu cermin. Jadi nih, ya betul ya, refleksi atau pencerminan dari suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri itu terhadap sebuah garis tertentu. Kemudian sifat-sifatnya tadi ada bangunnya, kalau bangun dia akan kongruen. Kongruen itu artinya bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kemudian jaraknya juga antara bayangan dengan yang aslinya itu sama terhadap cerminnya. Oke,
refleksi terhadap sumbu X. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, oke. D-nya titik awalnya 3,2. Titik Oke. bayangannya 3,2. Betul. Yang C-nya? Yang titik awalnya 6,3. Titik bayangannya 6,3. Kira-kira apa kesimpulannya dari kelompok 1 antara titik awal dengan titik bayangannya? Kesimpulannya apa? Min-nya Bu, min. Y-nya Bu, jadi min. Y-nya berubah jadi min. Tadinya Y-nya positif jadi min. Oke. Negatif. Jadi kalau terhadap sumbu X, kalau awalnya dia X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan titiknya, yaitu jadi X, min Y. Oke. Min Y. Kemudian matriksnya ABCD-nya didapatlah berapa? 1, B 0, C 0, D min 1. Oke, Suci ya. Betul. ABCD-nya ini adalah A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya min 1. Min 1. Atau kalau misalkan kita kerjakan bersama-sama di sini. A aksennya berubah jadi apa? X. Min Y. Min X, Min Y. kemudian di sininya juga berarti berubah jadi X min Y. X min Y. Y. Nah, ini perkalian matriksnya berubah jadi apa? Yang pertama, A kali X. A kali X. ditambah B kali Y. Y. Oke. Y. Garis keduanya, X. C kali Y. Kali. X plus D kali Y. Kali. Kali Y. Oke ya, betul. Nanti kita pakai proses persamaan matriks, maka diperoleh tadi nilainya A1. A1, B0, C0, D 0, C 0, D min 1. Oke, tentukanlah sebuah titik koordinat, kemudian cari titik bayangannya setelah dicerminkan terhadap sumbu X. 0,8. Bayangannya berarti berapa? 0, min 8. 0,8. Oke, ya, betul. Nah, refleksi terhadap sumbu Y. B min 8, min 3. Min 8, min 3 siapa nih? Belinda. Belinda, oke, yuk. Terus bayangannya berapa, Belinda? 8, min 3. 8, min 3, oke. Yang C? Min 6, min 1. Hmm. Titik bayangannya 6, min 1. 6, min 1. Dapat disimpulkan kalau terhadap sumbu Y bagaimana hasil bayangan dengan titik awalnya? Titik bayangannya menjadi min X, Y. Oke, min X, Y. Kebalikannya ya. Kalau tadi terhadap sumbu X, bayangannya menjadi X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y, bayangannya adalah min X, Y. Y. Dengan cara yang sama, maka akan didapatlah matriks yang bersesuaiannya. Berapa matriksnya? Diperoleh min X sama dengan AX plus BY. A sama dengan min 1. B sama dengan 0. Y sama dengan CX plus DY. C-nya 1, D-nya 0. Yakin? C-nya 1. Yang lain? C-nya 0, D-nya 1. Oke, ada yang keliru sedikit ya. A-nya benar, A-nya min 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 1. Oke, ini sama seperti tadi. Siapa yang mau mencoba? Oke, Suci. Titik koordinatnya 3,2. Titik bayangannya min 3,2. Oke, ya. Betul. Oke, ini kelompok 3 sama kelompok 4 bersaing nih. Kelompok lain jangan mau kalah. Oke. Nah, dengan menggunakan koordinat kartesius, tentukan koordinat bayangan titik P4,2 oleh setiap transformasi berikut. Kita bahas yang poin A, refleksi terhadap sumbu X dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, yo, berarti P-nya direfleksikan dulu terhadap sumbu X. Apa hasilnya terhadap sumbu X? 4, min 2. Nah, kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu Y.
Jadinya -4, -2. Oke, -4, -2. Kemudian kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa kaitannya antara yang Saya, Bu. dari P sampai bayangannya? Saya, Bu. Saya. Bentuknya seperti apa antara titik P yang awal dengan titik P yang sudah dicerminkan 2 kali terhadap sumbu X dan sumbu Y? Setengah lingkaran. Apanya setengah lingkaran? Bentuknya. Bentuknya yakin? Bentuknya atau yang lainnya? Rotasi. Iya, seperti dirotasi setengah putaran lingkaran. Atau berapa kalau setengah lingkaran itu derajatnya? 180 derajat. Oke, 180 derajat. Iya, betul. Jadi tadi benar, sama yang awal ada kaitannya antara refleksi dengan rotasi. Nah, kalian kan kemarin menghitung secara manual ya. Nah, Ibu ini akan memberikan salah satu cara untuk mencari bayangan dengan menggunakan namanya aplikasi GeoGebra. Nah, kalau kalian punya laptop, boleh nih, bisa online dia. Geometri GeoGebra. Misalkan tadi kita punya yang terakhir itu titik P-nya adalah berapa? 4,2. Nah, ini di sini jadinya adalah poin A ya. Bapak nggak masalah. Kemudian akan direfleksikan yang pertama terhadap sumbu X. Sumbu X itu sama juga dengan garis Y sama dengan 0. Kemudian berikutnya akan direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu berarti apa? Kebalikannya dari yang tadi. X sama dengan 0. Ya, betul ya. Nah, gimana caranya? Nah, nih. Kita bikin dulu, kita pilih yang namanya reflection. Bentar, ini cari dulu di bawah. Nah, nih. Reflect about line. Direfleksikan terhadap garis. Kemudian kita klik titik A-nya. Klik dulu sumbu X-nya. Yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, didapatlah bayangannya adalah A aksen. Kemudian A aksen ini kita refleksikan lagi tadi terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Nah, nih ya. -4, -2. Betul nggak? Sama nggak gambarnya dengan yang punya kalian? Betul. Nah, ini titik awalnya A, ini titik akhirnya A double aksen. Kalau kalian tarik ini seperti dirotasikan 180 derajat. Ya, sekarang kita kuis. Oke. Kita kuisnya live ya, kayak di TV-TV. Kita pakai Quizzes. Ibu kasih linknya nanti di sini. Di kolom chat. Yang barengan boleh ikutan semuanya. Itu kan kayak siapa, Reva kan ada berlima. Masing-masing ikutan. Jadi biar banyak pesertanya. Udah ada Reva, Saryana, Ade, Azhari, Rifki Maulana, Rinda. Oke, yang lain kita tunggu dulu. Bahiatul. Ayo, sudah Ibu mulai. Silahkan dikerjakan. Pertanyaan nomor 1. Suci langsung. Jawab pertama paling cepat. Yang lain. Ini 30 detik doang waktunya. Yang lain. Susul-susulan. Rinda menyusul ke atas, menyalip.
Oh, Ade langsung melesat. Oke. Jadi juara satunya Nadia, juara duanya Lala, dan juara tiganya tadi adalah Nurti. Nah, sudah selesai tadi sampai masalah 4. Silakan kita membuat kesimpulan terlebih dahulu. Siapa yang ingin mewakili? Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya. Untuk komposisi dua refleksi terhadap sumbu yang saling tegak lurus sama dengan rotasi atau perputaran sebesar 180 derajat atau setengah lingkaran. Oke, betul. Terus apa lagi selain itu? Apalagi yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, awal-awal. Refleksi, Bu. Refleksi. Refleksi terhadap apa saja? Sumbu X. Kedua, Sumbu Y. X dan sumbu Y. Oke, nah itu yang kita pelajari, refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan kalau komposisi dua refleksi terhadap sumbu yang saling tegak lurus menghasilkan atau menghasilkan yang sesuai dengan rotasi setengah lingkaran. Oke. Nah, menurut kalian pembelajaran seperti ini apa plusnya, apa minusnya? Lebih mudah, Bu. Lebih mudah, Bu. Lebih mudah karena bisa Diskusi dulu sama teman-teman. berdiskusi dulu sama teman-teman. Jadi ketika pembelajaran kita tinggal membahas saja hasil diskusinya. Ya. Oke. Nah, kalau dari hasil ini yang mendapat nilai besar untuk per kelompok adalah kelompok 4 dan disusul dengan kelompok 3. Kemudian nanti secara individunya juga pasti akan dinilai. Nanti akan ada penilaian antar teman pakai Google Form. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalian memasukkan nama lengkap teman kalian. Yang pertama siapa? Diisi. Kemudian di sini ada 3 poin yang akan dinilai. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam kelompok. Nah, itu poinnya ada 1, 2, 3. Kalau bisa diajak berkomunikasi, berarti itu poinnya kalian pilih yang 3. Kalau biasa saja pilih yang 2. Kalau susah dihubungi, kalian pilih yang nomor 1. Kemudian mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas bagiannya. Sama seperti tadi, 1, 2, 3. Nilainya 1 kurang, 2 cukup, 3 baik. Dan yang terakhir adalah mampu bekerja sama dalam kelompok. Bisa nggak diajak diskusi? Bisa nggak diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Sama nilainya juga 1, 2, dan 3. Nanti share linknya melalui WhatsApp grup. Kalian tinggal isi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan tidak untuk pembelajaran hari ini? Ya, Safa. Itu kan terhadap sumbu yang tegak lurus. Kalau sama sumbu yang sejajar gimana tuh, Bu? Oke. Kalau tadi kita mendapatkan sumbu yang saling tegak lurus. Saling tegak lurus biasanya lawannya adalah sejajar. Nah, kalau saling tegak lurus tadi pakainya sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau yang sumbu yang sejajar nanti kita pakainya adalah Y sama dengan X, atau Y sama dengan min X, atau X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Nah, itu akan kita pelajari untuk minggu depan. Jadi kalian cari-cari dulu di internet atau di YouTube bagaimana refleksi terhadap garis terhadap Y sama dengan X atau terhadap garis Y sama dengan min X. Nanti kita akan dapat hasilnya kalau dua refleksi yang saling sejajar. Oke, ada lagi tidak pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada lagi nanti LK-nya di-upload ke Google Classroom. Ya, nanti tadi penilaian antar teman melalui Google Form, linknya akan Ibu berikan melalui WhatsApp group. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi di Portaldik. Nah, untuk yang di Portaldik mungkin sekitar jam 3 ya. Kalau dirasa sudah cukup, kita cukupkan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga kalian bisa memahami pembelajarannya dengan lebih mudah. Kalian juga tetap semangat, apalagi kita tinggal 2 minggu lagi untuk penilaian akhir semester.
Tetap semangat belajarnya, tetap semangat berlatih soal-soalnya, dan tetap semangat mengerjakan tugasnya. Oke, Bu. Untuk pembelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.